Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alvina, NIM 2021-61001, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab 8 yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudarat. Contohnya dari budaya barat. Yang kita lihat sekarang, oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. A. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau tidak disebut bangsa tertinggal atau disebut bangsa berkembang. 1. Bidang seni. Seni merupakan ekspresi kecuali hati. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua. Bila di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, dan di satu sisi lagi dapat menanamkan nilai hakiki. 2. Bidang ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin, 1997, ada 6 pokok perekonomian, yaitu A. Barang dan jasa yang diproduksi, B. Sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, C. Sistem distribusi yang berlaku di antara pelaku ekonomi, D. Efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, E. Antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain, F. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. 3. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fisik Islam. Salah satu objek kajian fisik Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah A. Siyasah dusturiyah atau hukum tata negara, B. Siyasah mauliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara, C. Siyasah duliyah atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional. 4. Bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasi ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafan dalam kehidupan untuk memajukan manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode, yaitu A. Pedagogis psikologis, B. Saling menasihati antar individu dan masyarakat, C. Menggunakan jalur kekuatan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara syariat Islam. B. Diperlukan perspektif Islam dalam
Implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua, yaitu 1. Ayat Qur'aniyah, 2. Ayat Kauniyah. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam, yaitu Syafi'i Antonio, menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu 1. Riba qard, 2. Riba jahiliyah, 3. Riba nasi'ah, 4. Riba dalam nasi'ah. Dalam masalah politik, NKRI menjamin penduduk untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak menghalalkan segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan permasalahan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahi yang terkandung dalam fikih syariah antara lain 1. Al-amanah, 2. Al-adalah, 3. Al-hurriyah, 4. Al-musyawah, 5. Tabudul al-instimah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam, mengenal iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Secara historis, dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa keemasan Islam. Dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi, yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, yang dilandasi dengan iman, di mana umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. D. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taklif, 5. Bertahap. Esensiasi dalam urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka sesuai bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat ponsel atau telepon, SMS, Facebook, atau media komunikasi lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang bab 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.